Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja. Sorry, gatal kakiku. Oke, udah tamunya. Oke, dia ke belakang. Aku takut dia kena lilin atau pelita. Jadi di sini aku mau sharing lagi sama kalian tentang karena aku udah membuka untuk pembacaan Twin Flame. Dan kenapa aku buka lagi pembacaan Twin Flame? Karena pembacaan Twin Flame itu energinya bagus banget untuk spiritualitas, untuk kita belajar gimana sih spiritualitas itu. Jadi sini mungkin tema cerita kita hari ini adalah Twin Flame dan energinya. Oke, jadi aku udah coba beli sesuatu ya, ini namanya boneka Rusia atau Russian doll, namanya Matryoshka ya. Ini bagus banget untuk penjelasan energi kita kali ini. Oke. Dan labu sepertinya ingin menemani kita. Oke, bawa diam ya. Oke, jadi kali ini aku mau share tentang lebih mendalam lagi tentang apa yang aku bilang kemarin ya di video aku sebelumnya, dimana aku bilang Twin Flame itu bagi personalinya aku, secara personalnya bagi aku itu adalah memang proses spiritualitas ya. Jadi kamu dengan Twin Flame kamu itu adalah satu jiwa ya, yang bereinkarnasi di kehidupan sekarang dalam dua tubuh ya. Itulah kenapa saat kamu bertemu dengan dia bakal banyak gejolak, banyak banget rejection, banyak banget hal-hal yang membuat dia ingin menjauh dari kamu, karena kalian berdua bakal men-trigger satu sama lain. Oke, itu kebanyakan orang pasti mikirnya gitu, entah mereka bilang on and off, iya memang energinya seperti itu gitu ya. Namun apa yang membedakan Twin Flame dengan hubungan yang soulmate, aku harus bilang ya, pelajarannya tidak begitu besar. Besarnya adalah kamu dengan dia pasti ada proses kematian ego. Kematian ego adalah cinta yang harus memiliki. Kalian harus melepasin rasa itu, terutama divine feminine atau energi negatif yang menonton video ini, karena yang menonton video ini biasanya adalah yang memang divine feminine kalian sebut ya, biar aku mudah gitu. Walaupun sebenarnya pembagian energi itu ya cuman positif dan negatif, karena kamu dengan dia kan satu jiwa. Kamu harus ingat hukum polaritas itu, setiap hal mempunyai dua sisi, yaitu ya ada kiri kanan, gelap terang. Dan karena kamu sama dia itu satu jiwa, ada kehidupan ini ya, dan dalam dua tubuh ya, berarti dianya yang positif, kamunya negatif. That's it. Itu apakah dia yang laki-laki atau dia harus perempuan? No, karena di dalam energi tidak ada yang namanya gender. Oke, dan apalagi yang aku bilang di video aku sebelumnya adalah harus heal the world, harus bersatu agar kalian menunjukkan ke orang-orang kalau kalian itu Twin Flame gitu ya, dan membantu kayak menyelamatkan semesta. Oke, itu aku bilang adalah bagian deromantisasi yang cukup berlebihan, karena spiritualitas itu simple banget ya. Dan spiritualitas dan Twin Flame itu ya sebenarnya adalah dalam proses yang sama, bentuk yang sama gitu ya. Jadi apakah semua orang punya Twin Flame? Aku bisa bilang enggak. Kenapa? Kan di kehidupan sekarang bisa jadi Twin Flame kamu tidak lahir lagi, atau dia udah menyelesaikan apa yang menjadi tugas dia di kehidupan sebelumnya ya. Tapi apakah semua orang mempunyai perjalanan spiritualitas? Yes, semua orang punya. So itu kenapa aku bilang bagus banget Twin Flame ini untuk pembelajaran, untuk spiritualitas gitu. Dan untuk proses yang namanya melepaskan diri kita atau healing ya, seperti yang aku sering bilang sama klien-klien aku ataupun siapapun yang cerita sama aku, sedikit banyaknya aku bantu, yang pastinya untuk menyadari kalau kamu itu adalah manusia biasa ya. Banyak banget hal yang harus kamu terima ya. Dan di sini boneka ini bisa untuk membantu ya, membantu untuk memahami. Nih kamu lihat di sini ya, ini satu boneka aja ya, anggap ini adalah kamu terlihatnya seperti ini, cantik di luar, tampan di luar gitu ya. Namun sebenarnya yang terlihat di sini apa? Fisik kamu, ya kan? Tapi yang di dalam kamu seperti apa? Kita lihat.
See, ada di dalamnya, ada sesuatu di dalamnya, ya. Dan fisik kamu, ini fisik kamu yang terlihat kan. Di dalam kamu ini mungkin kita bisa lihat ego kamu, ya. Ego kamu dalam artian entah ego baik ataupun buruk, ya. Ego ini melibatkan perasaan, pikiran, ya. Ego ini melibatkan keinginan, passion, ya, harapan, tujuan. Ini yang terlihat, ini ego kamu, ya. Terus kita buka lagi, ternyata masih ada. Setelah kita membuka ego kamu, ternyata di dalamnya, ya, seperti aku bilang tadi, ternyata ini adalah bagian bisa dari masih masalah perasaan juga, emosionalnya kamu yang lebih terdalam, atau sensitivitas kamu, ya, empatinya kamu ada di sini. Ya, mungkin ini sisi yang paling terdalamnya kamu yang kamu nggak pernah lihatkan sama orang, ya. Namun ternyata kalau kita perhatikan lagi, wow, ada masih di dalamnya. Di dalamnya apa? Kita bisa bilang ini adalah iman kamu, atau kepercayaan kamu, atau prinsip cara pandang kamu akan kehidupan yang mendalam tentang diri kamu sendiri, yang kamu ngerasa kamu mungkin mempercayai suatu keyakinan, agama, gitu ya, meyakini suatu hal yang kamu ngerasa ini tuh besar. Di luar diri kamu tuh ada sosok yang menjaga kamu, gitu. Namun setelah kita bongkar lagi, ya, jadi lebih kuat, ya, lebih keras, sih ada. Dan yang kecil ini adalah jiwanya kamu. Oke, sorry kalau kamu dengar suara motor, ya. Di sini bagus banget untuk menjelaskan. Inilah jiwa kamu, ya. Semoga terlihat semua. Kamu bisa ngelihat kalau kamu itu ada di dalam diri kamu, dan kamu terpisah akan fisiknya kamu, egoismenya kamu, emosionalnya kamu, faith-nya kamu, dan imannya kamu. Kalau kamu ingin lepas dari energi yang menyakitkan, entah itu twin flame, soulmate, atau apapun juga yang kamu tidak sanggup, trauma, kamu harus memahami diri kamu ini. Kamu harus menyatu dengan dia. Kamu harus menyadari kalau kamu manusia biasa yang bisa dikontrol oleh si fisik ini, ya, si ego ini yang menutupi siapa diri kamu. Proses spiritualitas, proses penyembuhan, ya, dari aku belajar psikologi dan juga belajar spiritualitas, itu adalah proses penerimaan, ya. Penerimaan kalau selama ini yang sakit itu adalah fisik kamu, egoismenya kamu, emosionalnya kamu, perasaannya kamu, atau prinsip hidup kamu, keyakinan kamu. Namun apakah jiwa kamu sakit? No, jiwa nggak pernah sakit, ya. Jiwa nggak mempunyai rasa. Jiwa hanya apa adanya, that's it, ya. Proses twin flame pasti bakal membawa salah satunya ke arah ini, ya. Dalam artian dia bakal lebih digodok, ya. Entah setelah itu divine masculine, dia bakal mengerti juga, namun dalam cara yang berbeda. Dia menjalani hal yang berbeda pastinya. Dalam artian karena kamu dengan dia kan satu jiwa. Kalau si divine femininnya udah ngelaluin sedikit banyaknya, pasti dia juga ngerasain. Namun, ya, dia nggak akan benar-benar paham dengan hal yang kayak gini. Kenapa? Bukan tidak paham, dia mengerti akan spiritualitas, memahami, tapi untuk yang namanya benar-benar mengerti ini twin flame, dia nggak akan pernah paham. Kenapa? Karena saat kamu menyebutkan ini hubungan twin flame, itu berada di egonya kamu, kepemilikannya kamu, emosionalnya kamu. Sedangkan twin flame itu ada di jiwa kamu. Jadi selama kamu menginginkan hubungan yang spesial, entah twin flame ataupun soulmate, ya, itu adalah bagian dari ego. I'm sorry to say, ya, itu bukan cinta, itu ego. Karena cinta ada di jiwa. Jiwa kamu adalah cinta, cinta adalah jiwa. Jadi twin flame memang untuk menyadarkan
kalau kamu dengan dia itu berasal dari api yang sama, makanya namanya twin flame, ya, api atau percikan yang kembar yang sama. Saat kamu mengambil api dari sebuah api, apakah dia bakal terpisah? Enggak kan? Pasti dia salah satunya pasti bakal sama-sama terlihat utuh. That's it. Percikan api ini hadir lagi di kehidupan sekarang menjadi dua tubuh. Ya. Dan proses yang membantu untuk lebih cepatnya lagi adalah untuk kamu lepasin. Semua prosesnya ke jalan yang sama, sebenarnya sama, ya. Cuman yang benar-benar ngelepasin. Kamu benar-benar, kalau kamu belum bisa membedakan apa itu fisik kamu, emosi kamu, perasaan kamu, lebih baik untuk melepaskan semuanya. Karena bagi pengalaman aku memang belajar untuk ngelepasin dulu. Setelah ngelepasin, aku keluar dari energi ini. Ibaratnya aku nggak perlu ini dulu, aku nggak perlu ini, ya perlu ini, labu ngeliatin ya ini. Namun aku perlu diri aku ini aja. Aku sendirian, cuy. Sendirian, aku menyerah, vulnerable, aku menjauhi dunia luar, sosial media, semuanya. Aku ibaratnya ditelan bumi berbulan-bulan. Ya, tapi aku menemukan diri aku sendiri dan aku sadari ini memang terlihatnya lebih besar, ya, daripada aku. Namun sebenarnya mereka semua ini sangat rentan. Ego aku sangat rentan sakit, emosi aku sangat mudah banget hancur, ya, kepercayaan aku mudah banget diruntuhkan oleh orang, ya, yang secara religius juga. Namun apa yang ada dalam diri aku nggak pernah orang yang bisa hancurkan. Karena jiwa nggak akan pernah bisa dihancurkan. Jiwa ibaratnya dia udah begitu adanya, mau apapun yang terjadi. Ya, kamu nggak akan pernah bisa menarik twin flame kamu. Karena dia adalah kamu. Kamu dengan dia itu satu jiwa. Semakin kau menarik dia, semakin dia menjauh. Semakin kau mencintai dia, semakin dia menjauh. So, apa yang harus kamu lakukan, ya? Yaitu align with your soul. Align itu gimana ya? Aku sebutnya kayak bersatu dengan jiwa kamu, atau blending. Ya, aku bisa bilang kayak blend, kayak bercampur aduk dengan jiwa kamu. Kamu ngerasa kamu dengan kamu selama ini ngiranya kamu satu dengan ego kamu, fisik kamu, emosional. No, kamu satu dengan jiwa kamu. Bagi kalian yang dapat nonton video aku ini mungkin bakal nggak paham dan nggak mengerti. That's okay, nggak masalah. Karena setiap orang punya waktunya sendiri. So that's why kenapa aku bilang aku senang belajar psikologi, astrologi, dan banyak hal lagi. Ya, karena dari astrologi kita bisa ngelihat apa yang memang udah saatnya dan apa yang memang belum. Ya, jadi kalau kamu udah ngelepasin semua dan keadaannya bisa dibilang belum benar-benar membaik, namun kamu ngerasa lebih baik, ya, why not? Gitu ya, terus keep going, jalanin. Dan yang pastinya adalah untuk hidup di masa sekarang. Pasti sering banget dengar itu ya, namun gak semua orang bisa mengerti, karena gak akan pernah ada hari esok. Aku harus bilang sama, waktu itu ilusi, ya. Kamu hanya menjalani hari itu hari ini. Hari ini aku buat video, besok hari ini akan jadi kemarin, ya, dan besok akan jadi hari ini, lusa akan jadi besok. So, kamu gak akan pernah hidup di masa depan, di masa lalu. Kamu hanya hidup di masa sekarang. Namun, kamu bisa mengambil ini semua dan membuatnya menjadi kesakitan kamu. Dalam artian, kamu membawa masa lalu kamu di masa sekarang. Dan itulah kesakitan terbesar kita manusia. Kita egois, kita bawa kesakitan dari masa lalu dan kita berharap di masa sekarang membaik, dan kita berharap keadaan akan jauh membaik ke depannya. Keadaan gak akan pernah membaik kalau di masa sekarang kamu gak ngelakuin apa-apa. I'm sorry to say, ya.
hidup di masa sekarang, menerima apa yang udah terjadi, being, menjadi apa adanya. That's it. Simple, sesimpel itu sebenarnya perjalanan twin flame dan energi, ya. Dan aku juga harus bilang energi dalam artian energi pasti mengarah ke hal yang sama. Satu, kembali lagi ke sumbernya. So that's why kenapa pembacaan aku kalau kamu dengar pasti berbeda dari orang lain, dan aku pasti mengajarkan orang-orang untuk kembali menjadi manusia, menjadi apa yang memang sejatinya kita. Kamu gak perlu untuk memaksa diri kamu untuk semangat, untuk memaksa diri kamu bahagia. No, itu adalah bagian dari fisik, bagian dari ego, bagian dari emosi. Ya, just being. Kalau kamu belum bisa ke sana, ya pelajari aja, pahamin ya. Karena jujur aku belajar ini udah lama ya, dari hancur-hancurnya aku dari awal-awal tahun sebelum aku buat ini. Aku udah banyak mencari tahu, tapi aku nggak mengerti dan aku nggak paham. Ngomel dia, marah. Aku nggak paham dan kepala aku stuck ya. Tapi aku tetap tonton video spiritual, astrologi. Aku tetap mencari bla 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 gitu ya. Dan akhirnya sekarang aku coba tonton lagi apa yang aku tonton dulu ya, ataupun astrologer yang dulu pernah bicarakan. Aku coba baca lagi apa yang dia katakan. That's it. Everything makes sense. Semuanya masuk akal. Karena apa tadi? Ya. At least kamu mencoba, setidaknya kamu mencoba, ya. Karena apa perbedaan berhasil, ya, dengan kegagalan? Nggak ada perbedaannya. Sama-sama mencoba toh, ya. Berhasil dan gagal itu ya hanya masalah waktu. Belum saatnya, ya udah. Namun ego kita bilang itu gagal. No, itu bukan gagal. Cuman belum saatnya. Ya, kalau udah saatnya ya, mau seberapa pun gagal kamu sebelumnya, kalau memang udah saatnya menang, that's it. Ya, ini memang hal yang sulit dipahamin. Namun yang mau aku share adalah kalau apapun yang kamu lakukan, kamu berusaha mati-matian menggunakan pikiran kamu, egoismenya kamu gak akan bisa lepas. Itulah kenapa kamu harus bersatu dengan jiwa kamu. Jadi kalau kamu, aku harus bisa lepasin, aku harus gini, aku harus gitu, no. Itu adalah bagian dari pikiran. Kamu ngerti apa yang aku maksud? Jadi jangan biarkan pikiran kamu yang menguasai. Aku harus begini, aku harus begitu, harus mencari tahu, harus gimana, aku harus ngelakuin apa. No, just being. Kamu lihat ini bayi kecil yang di dalamnya ini, sorry kalau kuku berantakan ini ya, dia tertidur. Apakah dia nggak aware kalau dia tidur? No, dia justru aware. Dia tidur tenang karena memang dalam dia ya tenang. Dia nggak dipengaruhi oleh pikirannya yang harus gimana, perasaan dia yang harus gimana, egoismenya dia yang harus gimana. Ya. Karena cinta yang benar-benar cinta, ya cinta aja. Cinta nggak butuh apa-apa, cinta nggak inginkan apa-apa, just cinta ya cinta. Namun saat kamu berhubungan dengan seseorang dan kamu ingin berkomitmen dengan dia, that's cinta yang berkomitmen. Dan kalau kamu temukan di orang yang tepat, orang yang sama, ya why not gitu kan. Cuman kalau kamu ingin cinta yang berkomitmen dengan twin flame-nya kamu atau soulmate-nya kamu ibaratnya, ya kamu harus benar-benar belajar dulu, terutama twin flame, ya. Apa itu cinta dan apa itu komitmen? Karena cinta dan komitmen adalah hal yang berbeda, ya. Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan cinta yang berkomitmen dari seseorang yang belum berkomitmen sama diri dia sendiri, ya. Dan twin flame, ya, perlu banget untuk menyadari apa itu cinta, ya.
Dan saat kamu memahami ini semua, kamu gak akan peduli lagi, gak akan peduli apa ya istilahnya dengan apa sih twin flame itu, label itu, karena itu bagian dari ego, soulmate atau apa. Karena kita diromantisasi oleh dunia sekarang kalau memang hubungan itu harus spesial, harus twin flame, harus soulmate biar kelihatannya wow gitu. Jadi istilahnya labelnya lebih indah daripada hubungan itu sendiri. So, jadi apa maknanya kalau hubungan itu enggak istilahnya memberikan kamu real diri kamu, kalau hanya karena berdasarkan label, ya. Dan apa yang aku senang dari belajar tentang twin flame adalah kalau it's apa ya, aku bisa bilang hubungan yang menenangkan. Kamu gak attach dengan egoismenya kamu, fisiknya kamu, ya, perasaannya kamu. It's just being. Kamu sayang sama dia, kamu cinta, yes. Kamu tahu kamu cinta sama dia, yes. Kamu sadar, yes, conscious. Aku sadar dengan sehat, ibaratnya kalau aku sayang dengan orang yang aku sayang gitu. But untuk dia kayak kamu harus sama aku bla bla bla. Ini bagian dari sini. Dan apakah aku masih sering seperti itu? Yes. Pasti ada rasa seperti inilah. Ya wajar. Ini aku ibaratnya gitu. Ini yang membentuk aku. Ini akan aku manusia biasa. Ya. Namun sedikitnya aku udah tahu kenapa aku begitu. So itulah kenapa aku bilang ya, kita harus belajar mengenali diri sendiri. Self discovery. Banyak banget orang, ya I know, aku tahu aku harus gimana cari tahu siapa aku gitu ya. Namun banyak deh kita nggak tahu siapa diri kita dan ngerasa udah berusaha namun nggak dapat hasil apa-apa. Yes, karena memang jiwa tidak pernah meminta untuk kamu berusaha ataupun mencoba ya, karena berusaha dan mencoba itu bagian dari egoisme. Hanya being kamu apa adanya. Ibaratnya kamu mengenal bersatu dengan jiwa kamu, kayak saat twin flame kamu, soulmate kamu ninggalin kamu bilang oke, dia ninggalin aku ya, itu bukan karena aku ya, ini memang bukan saatnya. Dan kalau dia pergi ya itu pilihannya dia manusia biasa yang punya rasa, punya pikiran dan punya keinginan atau aksi dia mau ngapain ke depannya nanti gitu. Dan ya udah, berarti bukan saatnya. That's it. Karena kehidupan sebenarnya simpel itu, sesimpel itu. Twin flame juga sesimpel itu ya, energi juga ya sesimpel itu. Apalagi kalau kamu ingat apapun yang dipelajari oleh ilmuwan di luar sana ya, dimana hukum apa itu aku lupa, termodinamika 2 ya, dimana hukum kekekalan energi ya. Kalau energi itu nggak bisa dihancurkan, nggak bisa diciptakan, namun bisa dikonversikan ke energi lain ya. Cinta adalah energi ya, energi. Saat kita mencintai seseorang ya, dan kamu bisa transfer energi itu withinnya kamu atau ke dalam dirinya kamu, that's it. Itulah masa spiritualitas. Yes, I love misalnya ya, aku sayang dia, aku cinta dia, but ya cinta itu membantu untuk aku growing ibaratnya, atau membantu kamu untuk growing, bukan untuk buat aku sesak napas, buat aku harus sama dia, aku bla bla bla. Pikiran kamu jadinya berisik. Kamu berharap dia sama-sama kamu bakal nyampe di masa yang ya, aku sayang dia tapi nggak nyakitin aku. Kan dia nggak akan pernah nyakitin kamu. Yang nyakitin kamu ego kamu. Dia ninggalin kamu, bukan dia yang ninggalin kamu ya, namun kamu yang meninggalkan jiwa kamu dan percaya dengan egoismenya kamu ya.
Dan kalau di astrologi, ya, ketika kamu ditinggalkan, dibuat patah hati, bercerai, ya, bukan orang itu tidak baik untuk kamu, namun itu adalah buah dari apa yang kamu lakukan dulu ataupun di kehidupan sekarang. Dan yang membawa itu adalah planet Saturnus atau Saturn, ya. Saturnus planet Saturnus ya hanya mengirimkan apa yang harus dikirimkan, yaitu kesakitan. Mau nggak mau kita harus menerimanya. Itu kembali lagi seperti aku bilang teh, proses penerimaan. Semakin kamu menolak kesakitan itu, semakin kamu bakal sakit. Mau nggak mau kamu harus terima, ya. Jujur aku juga sulit banget untuk menerimanya dulu, sedikit banyaknya sekarang aku mengerti dan paham, dan memang perlu banget untuk memberikan energi, memang lewat materi, ya, lewat tenaga, dan bukan hanya satu orang, ya. Dalam artian maksud aku ada astrologer, ya, terus aku ikut sertifikasi karena aku membantu, aku pengen ngeluarin apa yang ada di dalam diri aku mau checklist satu per satu. Aku nggak tahu berapa karma aku dan aku nggak peduli mau berapa banyak, yang pastinya aku pengen nyelesain apa yang harus aku selesain di kehidupan ini. Oke, halo. Oke, videonya tadi harus ku cut ya, dan ada part yang aku lupa mau ku share, dimana tadi sudah sempat kututup ini ya, matrioskanya atau Rosyondo, atau kita kasih nama dia ya, kasih nama siapa ya, siapa kasih nama dia Labu, ntar lah, atau kalian tahu namanya siapa ya, share, silakan komen di bawah sini. Oke, lanjut tadi seperti aku bilang, terakhir tadi tentang karma. Jadi aku mau checklist satu persatu, dan aku nggak peduli karma aku berapa di kehidupan ini ataupun ke depan nanti, ya. Yang pastinya menjadi tujuan aku, menjadi keinginan aku, ya, egonya aku, ya. Aku ingin egonya tetap dalam posisi yang baik, yaitu untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan di kehidupan sekarang. Itu dimana seperti aku bilang, ya, seperti hal-halnya kartu lagi, boneka Matryoshka ini, ya. Kamu harus paham ya, dimana kita nggak bisa hidup tanpa fisiknya kita, ya. Kita perlu makan, perlu tidur, perlu istirahat, pangan, tersier atau apapun juga, sandang, ya. Dan kita juga perlu yang namanya emosi kita, ego. Kita perlu ego loh, kita perlu ego kita untuk kita bertahan hidup, ya, untuk kita bersaing, ya, untuk kita istilahnya untuk dapat makan gitu, ya. Dan kita juga perlu emosi kita membantu untuk kita dalam artian mengurangi risiko yang ada yang bakal terjadi ke depannya nanti, ya. Dan iman, kita juga perlu iman dalam artian ataupun kepercayaan, ya, agar kita ngerasa tidak sendiri, ya. Namun, ya, yang harus kamu ingat ataupun aku ingat di sini adalah semua ini terpisah dari kamu, dan inilah kamu, ya. Dan walaupun kamu terlihatnya kamu lebih kecil dari semua ini, justru kamulah yang lebih besar. Jiwa kamu lebih besar dari ini semua, karena jiwa kamu yang bisa ngelihat ini. Oh, ini pikiran aku nih, emosi aku nih, egoismenya aku ini, gitu, ya. Dan saat kamu bisa ngelihat itu semua, baru kamu sadar kalau ini semua terpisah dari kamu. Dan itulah proses spiritualisme, ya, spiritualitas. Kamu menyadari kalau kamu adalah pemerhati, atau kamulah yang mengontrol hidup kamu, emosi kamu, kepercayaan kamu, imannya kamu, bukan orang lain. Saat kamu masuk itu, kamu paham siapapun gak akan pernah ada yang bisa ngambil alih hidup kamu, ya. Gak akan ada yang bisa nyakitin, ngecewain kamu, ya. Kembali lagi ke awal tentang twin flame, ya, karena twin flame dan energi di sini, ya, aku harus bilang sesuatu yang alami, natural, itu simple, hanya aja butuh waktu, ya. Waktu dalam artian
kamu ada perlu untuk membajak tanah, menanam bibit, ya, menanam dan biarkan bibit itu tumbuh, lalu berkembang dan berbuah. Itu semua butuh waktu, that's it. Jadi jika jodoh ataupun percintaan, karir kamu belum ada, ya, dan energi kamu masih stuck di situ-situ aja, pertanyakan satu, apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah kamu udah melakukan sesuatu? Kenapa energinya masih ke situ? Kayak gitu. Kedua, perhatikan, ya, secara energi, secara astrologi, apa memang lot berchart kamu memang saat ini semuanya delay atau semuanya stuck, ya. Namun kalau dilihat ternyata nggak delay, nggak stuck, pasti kamunya atau akunya yang bandel, yang cuma duduk diam berharap semua keadaan akan membaik, yang kayak kita cuma cari, oh kedepannya mungkin ada lebih baik, oh kedepannya mungkin ada lebih baik. Please paham, ya, kedepannya nggak akan pernah terjadi tanpa ada hari ini, ya. Oke, dan video ini udah panjang banget, lebih daripada perkiraan aku, ya, dan aku harap ini membantu. Oke, dan nanti bukan aku bakal bikin twin flame lagi, ataupun aku bakal bikin pembacaan bulanan karena ini udah tanggal berapa ya. Oke, ya, buat ya lihat keadaan dan stay tune, dan aku harap ini membantu. Thank you so much for watching, ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, love you, say goodbye.